Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Baik, sedikit perkenalkan nama saya Fursan Al-Haq, asal dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qurrata A'yun, Condet, Jakarta Timur. Pada kita akan membahas kitab Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabi Ahkam As-Sultaniyah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharaini amin ila an qala radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif al-babul awal, yaitu pada pembahasan yang pertama, fi uqdil imamati, di dalam akad-akad atau pengangkatan al-imamati, kepemimpinan di dalam Islam. Al-imamatu yaitu kepemimpinan. Pada hasyiah al-ula di sini dijelaskan qultu wal imamatu wal khilafatu, kepemimpinan dan kekhalifahan mustalihani mutaradifani adalah dua istilah yang artinya sama. Dilanjut, maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Maudhu'atun ditetapkan li khilafatin nubuwah, untuk menggantikan kenabian. Jadi pemimpin itu ditetapkan untuk menggantikan para nabi. Dalam hal apa? Fi hirasatid din wa siyasatid dunya, dalam penjagaan agama dan pengaturan dunia. Wa aqduha, dan pengangkatannya, liman yaqumu biha, bagi siapa yang melaksanakan biha dengan itu, fil ummati, di dalam umat, wajibun, maka hal ini wajib hukumnya, bil ijma'i, dengan berdasarkan ijma' para ulama. Wa in syadda anhumul asammu, meskipun menyimpang, anhum, dari mereka, yaitu Imam Al-Asam. Halil khilafatu wajibatun bisyar'i ambil aqli, hal apakah al-khilafatu, kekhalifahan, wajibatun, wajib, bisyar'i, secara syariat, ambil aqli, atau secara akal belaka. Wakhtulifa, dan mereka berbeda pendapat, wujubiha, tentang kewajibannya. Di sini para golongan ada perbedaan pendapat. Dalam hasyiah yang kedua disebutkan, yaqulu Dr. Abdul Razak As-Sanhuri, berkata Dr. Abdul Razak As-Sanhuri rahimahullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ahlas sunnah wal mu'tazilah, sesungguhnya ahlus sunnah, golongan ahlus sunnah, wal mu'tazilah, dan golongan mu'tazilah, yarawna, mereka berpendapat, annal khilafata, bahwa kekhalifahan itu wajibun syar'iyyun, hukumnya wajib secara syariat. Walakinnahum, dan akan tetapi mereka, yakhtalifuna, berbeda pendapat, fi asasi hadzal wujub, di dalam dasar-dasar kewajibannya. Fa ahlus sunnah, maka ahlus sunnah, golongan ahlus sunnah, yarawna, mereka berpendapat, anna sanada wujubul khilafatu, bahwa sanad kewajiban kekhalifahan itu, wal ijma', berdasarkan pendapat ijma' para ulama. Ammar ra'yul akhar, adapun pendapat yang lain, ghalibu ansaruhu, mayoritas kaum ansar, minal mu'tazilah, dari golongan mu'tazilah. Fayara, maka berpendapat, anna sanadal wujub, bahwa sanad kewajibannya, wal aqlu, secara akal saja. Jadi di sini dijelaskan
perbedaan pendapat dari golongan Ahlus Sunnah dan golongan Mu'tazilah. Dilanjut, hal wajabat bil aqli au bisyar'i. Hal apakah wajabat kewajiban bil aqli secara akal au bisyar'i atau secara syariat. Faqalat ta'ifatun. Faqalat maka menjawab ta'ifatun suatu golongan. Wajabat wajib bil aqli dengan akal. Di sini suatu golongan tersebut berpendapat bahwa kepemimpinan itu wajib secara akal. Lima fi tiba'il ukulai, karena ada dalam kecenderungan orang-orang yang berakal minat taslimi, agar tunduk atau patuh lizaimin pada pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Yamna'uhum, mereka mencegah minat tadzalumi, dari kezaliman, wa yafsilu, dan memutuskan bainahum, di antara mereka, fit tanazu'i wat takhasumi, dalam perselisihan dan pertengkaran. Walaulal wulatu, seandainya tidak ada para penguasa atau para pemimpin, lakanu, maka mereka menjadi fawdha muhmalina, kaum yang kacau balau. Jika ketika di suatu kaum tidak ada pemimpin atau tidak memiliki pemimpin, maka kaum tersebut akan kacau balau. Wahamajan mudha'ina, dan kaum tersebut akan merugi dan merugikan. Waqad qala, dan sungguh telah berkata al-afwah al-audiyu pada hasyiah at-tsalitsah, disebutkan al-afwahul al-audiyu huwa Sala'atu benu Amr bin Malik, yaitu dia adalah Sala'at bin Amrin bin Malik, Abu Rabi'ah, diberi kunyah yaitu Abu Rabi'ah, min Bani Audin, dia dari Bani Audin, syair Yamani jahili, yaitu seorang penyair asal Yaman pada zaman jahiliyah. Laqabu bil afwah, dijuluki sebagai al-afwah, li'annahu, karena kana ghalidhus syafatain, ia memiliki dua bibir yang tebal. Sedangkan al-audiyu, karena dia berasal dari Bani Audin. Dilanjut, wa huwa syairun jahiliyun, wa huwa, dan dia, syairun jahiliyun, penyair jahiliyah. Dalam syairnya, minal basit la yasluhun nasu fawdha la sarata lahum, tidak akan baik siapa an-nasu, manusia, fawdha, suatu kaum, la sarata, tanpa ada pemimpin, lahum, di antara mereka. Wala saratun idza juhaluhum sadu, wala saratun, dan tidak ada pemimpin, idza, jika, juhaluhum, orang-orang bodoh dari mereka, sadu, yang berkuasa. Jadi maksud syair tersebut, suatu kaum manusia tidak akan menjadi baik tanpa adanya pemimpin. Dan yang kedua, dan tidak akan ada pemimpin ketika mereka orang-orang yang bodoh yang berkuasa. Wa qalat ta'ifatun akhar. Wa qalat, dan berkata, ta'ifatun, suatu golongan, ukhra, yang lain. Bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Bal wajabat, bahkan wajabat, wajib, bisyar'i, secara syariat, dunal aqli, selain atau tanpa akal. Lianna, karena al-imamah, pemimpin, yaqumu, menegakkan, bi umurin syar'iyyatin, menegakkan perkara-perkara
dengan syariat. Qad kana mujawwazan, qad sungguh, kana seandainya, mujawwazan diperbolehkan, fil akli di dalam akal, an agar la yarida tidak, agar tidak menyertakan at-ta'abbudu biha, peribadatan biha di dalamnya. Falam yakunil aqlu, falam yakun maka tidak dijadikan al-aqlu akal, mujiban wajib, laha baginya. Jadi tidak diwajibkan akal atasnya. Wa innama dan sungguh, aujaba mewajibkan, al-aqlu akal, an yamna'a dari mencegah. Jadi akal diwajibkan untuk mencegah kullu wahidin setiap individu, nafsahu dari dirinya, minal uqula'i dari orang-orang yang berakal, terhadap anit tadzalumi dari kezaliman, wat taqatu'i dan perpecah belahan, wa ya'khudha dan mengambil, bimuqtada dengan tuntutan, al-adlu keadilan, fit tanasufi wat tawasuli, fi di dalam at-tanasufi saling keterkaitan, wat tawasuli dan saling berkaitan. Fayatadabbaru maka menjadi sulit, bi'aqlihi dengan akalnya, la bi'aqli ghairihi tidak dengan akal selainnya. Walakin akan tetapi, ja'a syar'u datang syariat, bitafwidhi dengan penyerahan, al-umuri ila waliyihi fid dini, al-umuri perkara-perkara agama, ila waliyihi kepada ahlinya atau kepada pemimpin, fid din dalam suatu agama. Di sini dijelaskan qala Allahu azza wa jalla. Qala Allah telah berfirman, siapa Allahu? Allah azza wa jalla maha mulia, wa jalla dan maha agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatilah kalian, Allaha pada Allah, wa athi'ur rasulah dan taatilah kalian ar-rasulah pada rasulnya, wa ulil amri dan pemilik urusan atau para pemimpin, minkum dari kalian. Ayat tersebut menjelaskan tentang seruan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk kita mentaati Allah, Rasulnya dan para pemimpin. Dilanjut, fafaradha alaina. Fafaradha alaina, maka dia Allah mewajibkan, alaina atas kami, ta'ata mentaati, ulil amri terhadap pemimpin atau pemilik urusan, fina di antara kami, wahum dan mereka, al-a'immatu para imam, al-mata'ammiruna alaina yang memerintahkan, alaina atas kami. Mu'alif menjelaskan pada hasyiyah al-ula, idzan labudda maka harus, wa fi kullil ahwal di setiap keadaan, lil ummati bagi umat, antakhtara agar memilih, man tanituhu siapa yang mengarahkan, fi tatbiqu dalam praktik, ahkamin
wa hududis syar'illah, hukum ketetapan syariat Allah fil ardi bainan nas, di dalam bumi di antara para manusia. Warawa Hisham bin Urwah, dan diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah an Abi Salih, dari Abi Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalikum ba'di ulatun fayalikumul barru bibirrihi. Sayalikum ba'di, mengatur kalian, ba'di setelahku, ulatun yaitu para penguasa, fayalikum maka yang mengatur, al-barru kebaikan, bibirrihi dengan kebaikannya, wayalikumul fajiru bifujurihi, wayalikum dan yang mengatur, al-fajiru orang-orang yang jahat, bifujurihi dengan kejahatannya. Fasma'u maka dengarkanlah, lahum terhadap mereka, wa ati'u dan taatilah mereka, fi kulli ma dalam setiap wafaqal haqq yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu maka jika mereka berbuat baik, falakum walahum itu akan berdampak kebaikan tersebut untuk kalian dan untuk mereka pula. Wa in asa'u falakum wa alaihim, dan jika mereka berbuat buruk, maka keburukan tersebut akan berdampak pada kalian dan berdampak kepada mereka pula. Jadi di sini Nabi menjelaskan ketika pemimpin mengajak kebaikan, maka kebaikan tersebut akan berdampak pada kita dan kepada mereka itu sendiri. Sebaliknya, ketika mereka berbuat buruk, maka keburukan tersebut akan berdampak pada diri kita dan diri mereka sendiri. Hadis tersebut dijelaskan dalam Hasyiah Ats-Tsaniyah. Ini merupakan hadis yang dhaif atau periwayatannya lemah. Rawahud Darqutni, diriwayatkan Imam Ad-Darqutni fi sunnanihi, di dalam sunannya, babu sifatu, pada penjelasan sifat, man tajuzus salata ma'ahu, bagi siapa tajuzu diperbolehkan as-salatu ma'ahu, salat bersamanya, was-salatu alaihi dan salat atasnya. Dan dijelaskan pula oleh At-Tabrani fil Awsat, dijelaskan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.